Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nandang Burhanuddin dan At-Taqi Ruqyah Center. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat yang berbahagia, rasa syukur kita tak pernah jemu untuk kita sampaikan kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih menjadi hamba yang diampuni semua dosa kita, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan bahaya, dan dijadikan sebagai penghuni surga. Kita bersolawat untuk baginda kita tercinta Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia paripurna yang tak pernah berdosa, dijamin masuk surga, tapi ketaatannya tiada tara, dan ini yang membuat kita senantiasa menyapa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa dan sholawat terbaik kita untuk baginda. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi kekasih-kekasihnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang berbahagia, tentu kita memahami istilah-istilah yang sering muncul di halayak saat ini, terutama ramainya pembahasan tentang Qarin. Apakah itu Qarin? Apa perbedaannya Qarin dengan jin? Apakah Qarin itu bagian dari iblis? Mari kita simak uraian berikut di At-Taqi Ruqyah Center. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sahabat yang berbahagia, ada satu kaidah penting yang harus kita sama-sama pahami, bahwa apapun cara yang ditempuh oleh kita untuk mengenal dunia gaib, dunia gaib yang sering kita sebutkan dalam pemahaman awam saat ini adalah alamul jin wasyayatin, alam jin dan syaitan. Garis besarnya adalah tapi dengan cara selain dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Maka cara tersebut adalah cara sesat dan penuh dusta. Selain sesat, siapapun yang melakukannya tidak akan menemukan kebenaran hakiki. Yang muncul hanya sampai pada halusinasi, tipuan pandangan, dan asumsi. Kaidah ini harus kita sama-sama pahami supaya kita nanti bisa membedakan mana ruqyah syar'iyah, mana ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang didasari dalil syariat, ruqyah yang didasari kemusyrikan. Nah, dengan demikian, perbedaan setan dengan jin, kita harus pahami bersama bahwa setan dari kalangan jin adalah setan dari kalangan ekstremis yang menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana jamaknya dari kalangan manusia. Adapun yang beriman, mereka tentu ada jin yang baik sebagaimana juga ada manusia yang baik. Ada jin yang bertakwa sebagaimana ada juga manusia yang bertakwa. Dalilnya mana? Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum ma yaftarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam komunitas jin dan dalam komunitas manusia ada setan-setannya yang satu sama lain saling berinteraksi, saling berkomunikasi untuk menyampaikan zukhrufal qauli, halusinasi,
berupa kebohongan-kebohongan dusta yang dianggap benar. Dengan demikian, setan adalah abul jin. Setan itu adalah bapaknya jin yang kafir, bapaknya jin yang menolak beriman kepada Allah dan kepada risalah baginda Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan ijma para ulama. Dia yang menentang Allah, angkuh dan menolak sujud kepada Adam. Jadi abul jin itu adalah setan. Setan dia menginduk kepada iblis yang menolak dan angkuh untuk taat atas perintah sujud kepada Adam alaihissalam, sehingga iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari Adam alaihissalam. Nah, lalu apa bedanya dengan korin? Apa itu korin? Korin secara bahasa adalah teman. Korin adalah secara bahasa adalah orang yang senantiasa dekat dengan kita. Korin, korinah. Laki-laki korin, korinah perempuan. Nah, korin itu ada dua. Ada korin yang bersumber dari iblis, setan, jin. Ada korin yang bersumber dari malaikat ridwanullah alaihim. Ini akan saya sampaikan setelah ini. Nah, korin yang jahat ini nanti, korin yang jahat ini menjadi korin yang ditugaskan oleh jin, abul jin, setan, panglima tertingginya iblis, bertugas untuk melakukan 4 hal. Yang pertama adalah waswasah. Waswasah ini memberikan keraguan, memberikan syakwa sangka, agar kita ragu, syubhat, ragu dengan syahwat, ragu bahwa kebenaran hakiki hanya dari Allah, ragu bahwa kebenaran hakiki hanya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ragu secara pemikiran, ragu secara perbuatan. Akhirnya kita menjadi orang yang terombang-ambing hidupnya. Yang ini yang sering disebut sebagai kadang baik, kadang jahat. Ini korinnya biasanya korin yang jahat. Kemudian korin yang tugasnya yang kedua adalah mengantarkan kita untuk berbuat keburukan. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khubbatil jannatu bil makari, jalan ke surga itu dipenuhi dengan duri-duri yang membuat kita enggan menunaikannya, sedangkan khubbatin nar, dan neraka dihiasi dengan hal-hal yang membuat kita nyaman. Maka kalau ada yang mengkritik, mengapa kita bisa bangun malam jam 2 untuk nonton Piala Dunia tapi susah untuk terbiasa bangun malam, ini karena ada faktor korin jahat yang menggoda kita, dan ini harus kita terima. Kemudian yang ketiga, kita cenderung kepada maksiat, dan maksiat ini dijalankan dengan penuh sadar. Maksiat ini bukan hanya milik para pelaku maksiat, orang-orang awam. Model saya, mungkin teman-teman yang juga disebut sebagai kelompok orang-orang yang berusaha untuk taat. Maksiat ini bisa jadi dipercantik oleh korin itu, diperindah oleh korin itu, untuk kemudian kita juga menunaikannya. Pada faktanya, pertengkaran, perdebatan, debat kusir, cekcok, friksi, faksi-faksi terjadi bukan hanya di kalangan awam, tetapi terjadi di kalangan orang-orang berilmu, alim minal ulama, syekh minas syuyukh. Ini terjadi maksiat, dan kita sering melihat atau membaca berita maksiat-maksiat, baik maksiat yang dilakukan secara terang-terangan ataupun tertutup, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Kemudian yang keempat adalah biasanya korin tersebut mengajak kita terjerumus kepada kemungkaran. Ini mungkin kisah bagaimana dulu ada ulama Bani Israel yang begitu taat, begitu istiqomah, digoda oleh korinnya.
Pertama digoda oleh perempuan, dia kuat, tetapi setelah digoda dengan minuman keras, dia mabuk, lalu kemudian menjenahi perempuan itu dan kemudian membunuhnya. Ini menjadi kemungkaran. Satu kemungkaran ditutup oleh kemungkaran seterusnya, dan Qarin itu menjadi bahagia. Sahabat yang berbahagia, Rasulullah SAW sendiri memiliki Qarin seperti disampaikan dari hadis Aisyah dan hadis Ibnu Mas'ud ridwanullah alaihim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati." Tidaklah di antara kalian kecuali beserta dirinya ada Qarin dari jin dan Qarin dari malaikat. Qalu, sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah?" "Wa ana," aku juga. "Illa annallaha," kecuali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "a'anani," menolongku, "alaihi," untuk mengalahkan Qarin dari jin itu, fa aslama, lalu masuk Islam. Oleh karena itu sahabat yang berbahagia, nanti Qarin yang berupa dari kelompok jin ini kalau muslim, kalau taat akan mengantarkan kita kepada ketaatan. Tapi biasanya Qarin yang berupa kepada kebaikan ini biasanya malaikat. Jadi biasanya Qarin yang menemani kita untuk berbuat sadar menjadi hamba Allah secara istiqomah, menjadi ahli masjid, menjadi ahli Quran, menjadi ahli sodako, pandangannya terjaga, farjinya terjaga, mulutnya terjaga, tangan kaki terjaga, hati terjaga, istiqomah full. Selama 24 jam dalam 365 hari terjaga seutuhnya. Ini adalah biasanya dijaga oleh Qarin malaikat. Tapi biasanya ini sebanding dengan jin-jin pengganggu, Qarin pengganggu, yang ini nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Sahabat yang berbahagia, selanjutnya yang harus sama-sama kita pahami, ada Qarin yang seperti disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi, Qarin yang berupa malaikat. Berarti kalau Qarin setan, Qarin jin tadi, abul jin, itu tugasnya mengantarkan kita kepada waswasa, mengantarkan kita kepada munkarot, mengantarkan kita kepada keburukan, mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan keji, maksiat. Maka sebaliknya Qarin berupa malaikat itu mengantarkan kepada keistiqomahan, kesabatan. Maka doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati hamba untuk istiqomah berada dalam agamamu. Kemudian ada doa yang sangat-sangat terbaik, Allahumma inni as'aluka aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maroddan ghairu mukhzin wa fadih. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kehidupan yang penuh kenikmatan. Nikmat di sini bukan hanya sekedar duniawi, tapi nikmat berada dalam bimbingan hidayah, istiqomah, dan berada dalam pertemanan, dijaga, dirawat oleh malaikat yang menjadi Qarin kita. Kemudian sahabat yang berbahagia, pertanyaannya, kapan Qarin menguasai kita? Dan bab ini akan disampaikan dalam episode selanjutnya. Tetapi harus kita pahami bahwa Qarin itu ada dua, Qarin malaikat, Qarin yang berbentuk setan, dan pilihan kita tergantung kebiasaan. Mudah-mudahan semua kita, Qarin kita yang membersamai kita adalah Qarin dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.